Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 11 ayat 34. Lukas pasal 11 ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan September. Kalau bagi para pekerja, tentunya ini adalah saat-saat perjuangan terakhir karena sedikit lagi akan menerima gaji atau upah. Namun semua itu tentunya membutuhkan kesabaran dalam kehidupan, termasuk menahan hasrat yang timbul dari mata. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai mata, tentunya mata adalah satu-satunya bagian tubuh manusia untuk menolong manusia melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Ada suatu pepatah yang mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hal ini benar adanya karena berbicara menyukai suatu hal, tentunya kita perlu menggunakan indera penglihatan untuk menyukai hal tersebut. Misalkan, ketika seseorang yang menyukai gambar pemandangan, tentunya orang tersebut menggunakan indera penglihatan dan tentunya orang tersebut sudah melihat bahwa memang pemandangan tersebut adalah indah dan lukisannya juga sesuai dengan pemandangan tersebut. Mata diperlukan dalam setiap lini kehidupan. Walaupun dalam hal-hal tertentu dibutuhkan indera yang lebih baik, tidak hanya mata, tapi juga indera yang lain. Namun, seseorang akan mengutarakan suatu kesan pertama tentang hal-hal tertentu di dalam kehidupannya yang ia lihat, termasuk tentang orang lain melalui mata. Begitu pentingnya mata dan tidak kalah pentingnya dengan organ tubuh yang lain. Pentingnya mata tidak hanya berkaitan dengan kebaikan, namun mata pun bisa menjadi awal mula terjadinya kejahatan. Hal ini pun disadari oleh penulis Injil Lukas. Penulis Injil Lukas yang juga adalah seorang praktisi kesehatan atau seorang dokter, tentu mengetahui bahwa dalam dunia ini pasti ada hal-hal baik, pasti juga ada hal yang buruk di dalamnya. Tapi semua bergantung pada manusia untuk tetap menjaga dirinya agar berada pada jalurnya, agar tetap memegang teguh firman Tuhan,
sehingga berkat Tuhan tidak jauh dari dirinya. Itulah mengapa penulis Injil Lukas membahas tentang hal ini, karena hanya dengan melihat saja maka akan timbul suatu hasrat melakukan tindakan. Suatu hal yang baik jika tindakan yang timbul dari hasrat tersebut adalah tindakan terpuji, seperti menolong orang, menghibur orang lain, dan hal sebagainya. Maka nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tetapi akan lain cerita jika yang dilakukan justru adalah tindakan tidak terpuji. Misalkan melakukan pencurian, tergoda akan harta, tergoda akan tahta, dan tergoda akan kesenangan dunia karena tidak bisa berpikiran jernih dan akhirnya memilih untuk melakukan kejahatan. Saya pun teringat dengan satu pepatah lagi, yaitu karena nila setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menjaga setiap bagian tubuh kita dan pergunakanlah seluruh diri yang Tuhan beri untuk selalu mengusahakan kebaikan bersama, untuk selalu tetap pada jalan kebenaran. Bagaimana caranya? Tentunya ketika tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan ini kita pergunakan dalam hal-hal kebaikan dan kita didik untuk membiasakan hal-hal yang baik. Misalkan, cara sederhana saja. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan pertama kali? Mungkin pada zaman sekarang, orang akan memegang gadget terlebih dahulu. Lebih memegang pertama kali adalah gawainya, misalkan seperti handphone atau laptop dan hal lainnya. Tetapi mari membiasakan diri ketika kita ingin berbuat kebaikan, ketika kita ingin merubah kehidupan kita, biasakanlah diri untuk melakukan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Bangun pagi, harusnya kita biasakan untuk berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan. Baru kita melakukan hal-hal yang baik. Baru kita melakukan aktivitas selanjutnya. Karena ketika kita memulai suatu hal dengan hal yang baik pada awal hari, maka kita bisa meyakini dan kita bisa percaya bahwa selama satu hari itu ada hal-hal positif yang akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita, termasuk hal positif penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sangat mudah untuk merebut sesuatu dibandingkan mempertahankan. Sangat mudah seseorang untuk melakukan kejahatan dibandingkan mempertahankan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Mari, maksimalkanlah untuk hidup dalam jalan Tuhan. Maksimalkanlah untuk tetap berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan. Hiduplah dengan sepenuhnya dengan keyakinan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengendorkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua untuk hidup serta menjaga tiap bagian tubuh kita sesuai dengan jalan kebenaran yang ditunjukkannya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, terutama terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya melalui firman ini kami mampu menjadi orang yang selalu berusaha yang terbaik dalam kehidupan ini, semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, yang ada di seluruh dunia, terutama yang di Indonesia, dan yang ada di dalam Sinode GPIB Tuhan, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter beserta jemaat mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati terlebih khusus untuk jemaat-Mu Tuhan, GPIB Immanuel W.R. Supratman. Tuhan memberkati para presbiter, Pendeta Yance Tonapa beserta dengan keluarga, Pendeta Yusuf Masih beserta dengan keluarga, Pendeta David Dewo beserta dengan keluarga, para penatua beserta dengan keluarga, para diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati pegawai gereja, tim musik gereja, koster, penjaga malam, tim multimedia, unit-unit misioner, hingga pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu Immanuel Supratman beserta dengan keluarga mereka. Kiranya dan kasih Tuhan tetap menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya dan kasih Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah, terutama untuk pemerintah kami di Nusa Tenggara Barat dan di kota Mataram Tuhan. Kiranya dan kasih Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, memberi sana kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera serta hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin daerah ini Tuhan, negara ini Tuhan, sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini Tuhan, baik karena kondisi sakit penyakit, kondisi lemah tubuh, maupun proses pemulihan, baik karena pergumulan ekonomi, baik karena pergumulan sosial yang datang tidak henti, dan pergumulan-pergumulan lainnya, serta hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan tetap menolong mereka dan melawat mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka dan memberkati kehidupan mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.